Saudara yang terkasih, saat ini saya berada di tepi Königssee atau dalam bahasa Indonesia Danau Raja. Danau Raja terletak di ujung tenggara dari negeri Jerman. Jadi udah paling bawah itu ya. Nah, danau ini sangat dirawat sehingga airnya sangat jernih dan masyarakat di sini memang memiliki kesadaran lingkungan yang sangat baik. Sebagai contoh atau sebagai buktinya bahwa kapal-kapal yang boleh melayari danau ini adalah kapal-kapal yang tidak menggunakan bahan bakar minyak, melainkan kapal dayung atau kapal pedal ya, yang digerakkan dengan pedal. Ini sudah berlangsung sejak tahun 1909. Jadi luar biasa sekali ya. Sudah sangat lama masyarakat di sini menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan. Untuk masa kini hanya kapal yang digerakkan oleh listrik yang boleh melayari atau mengarungi danau di sini. Nah, kita dalam kesempatan ini juga akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita awali dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami boleh terbuka menyambut sabda-Mu ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang saya kasih, saya akan membacakan kitab Yesaya pasal 41 ayat 14. Sebuah ayat yang sangat menarik. Di sana dikatakan, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya kita dipanggil dengan sebutan si cacing atau si ulat, kira-kira perasaan kita bagaimana ya? Tersinggung barangkali ya, karena dua hewan ini atau dua makhluk ini, cacing dan ulat, itu bagi sebagian orang merupakan makhluk yang menjijikkan barangkali, ya, geli, ya, atau tidak suka. Ya. Tapi sekaligus juga makhluk ini menggambarkan kelemahan, keringkihan, ya, mudah sekali dibinasakan. Nah, sebutan itu dikenakan kepada Yakub atau Israel. Sebenarnya tepatnya kepada bangsa Yehuda, karena ucapan ini diucapkan untuk bangsa Yehuda yang saat itu berada di dalam pembuangan di Babil. Setelah mereka dikalahkan oleh pasukan Babil, mereka lalu dibuang ke Babil, dan mereka merasa betapa lemahnya mereka, tidak berdaya, ya. Bahkan juga merasa ditinggalkan oleh Allah. Nah, di dalam situasi semacam itulah Yesaya kemudian diutus oleh Allah untuk menyampaikan penghiburan bagi mereka. Hai si cacing Yakub dan si ulat Israel. Ya. Hai kaum yang lemah, kaum yang tidak berdaya, kaum yang kalah. Jangan takut. Kenapa? Karena Allah lah yang akan menolong orang-orang itu. Bahwa Allah lah yang akan menebus engkau. Dan Allah itu adalah yang Maha Kudus, Allah Israel. Allah bagi si cacing dan si ulat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran si cacing dan si ulat itu bukanlah gambaran untuk menghina umat Allah ini. Tetapi untuk mengingatkan betapa mereka memang tidak berdaya. Mereka memang lemah sekali. Tetapi di dalam atau di tengah-tengah kelemahan dan ketidakberdayaan mereka, mereka punya pelindung, yaitu Allah sendiri. Mereka punya penolong, yaitu Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa.
Sehingga dengan demikian sebutan si cacing dan si ulat itu adalah sebutan untuk menghibur mereka. Sekalipun engkau lemah, sekalipun engkau tak berdaya, tetapi ingatlah ada Allah yang menolong dan melindungi engkau. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini juga menyapa kita semua. Kita juga sebenarnya tak lebih dari si cacing dan si ulat yang ringkih, yang lemah dan tak berdaya. Di dalam pergumulan hidup, di dalam menghadapi berbagai tantangan, sama seperti Israel yang menghadapi kekuatan raksasa yaitu Babil. Mereka sangat kecil, tak berarti. Kita seringkali juga demikian dalam pergumulan hidup, merasa sangat kecil, tak berarti, tak berdaya. Tetapi firman ini juga mau mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, ada Allah yang adalah pelindung dan penolong kita. Dan sekaligus juga kita dipanggil untuk menghayati betapa kita ini kecil dan lemah. Dengan menyadari semuanya itu, bukannya putus asa yang harusnya kita rasakan, melainkan sebaliknya. Justru ketika kita merasa lemah, tak berdaya, maka sesungguhnya kita akan menyadari bahwa kita senantiasa membutuhkan Allah. Kita mau bergantung kepada Allah sendiri. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Yesus di dalam khotbah di bukit, miskin di hadapan Allah, artinya tak berdaya, lemah, dan mungkin juga merasa sangat kecil dan begitu mudah untuk dihancurkan. Tetapi dengan menyadari semuanya itu, maka kita akan memupuk rasa berserah kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan justru disitulah si ulat dan si cacing itu akan mendapatkan penghiburan dan lebih dari itu mendapatkan kekuatan. Maka, hai kita yang adalah cacing dan ulat, jangan khawatir, jangan takut menjalani kehidupan ini dengan segala tantangannya. Karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Biarlah kami yang tidak lebih dari cacing dan ulat ini senantiasa boleh mendapatkan perlindungan, kekuatan dan pertolongan dari Allah sendiri. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.